Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Luwede Channel. Masih tetap di video-video saluran dan channel tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang informasi ketenaga kerjaan luar negeri. Tapi sebelum disimak materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Luwede Channel. Disimak materinya ya. Informasi ketenaga kerjaan dan bekerja di luar negeri. Materi ini mempunyai tujuan yakni dapat memahami norma-norma atau ketentuan-ketentuan ketenaga kerjaan di Indonesia, baik sebelum, selama, dan sesudah bekerja, serta mampu memahami cara atau langkah kerja ke luar negeri dengan benar. Pengertian berkaitan dengan hubungan kerja, perjanjian kerja, dan upah. Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja. Sedangkan perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dan pemberi kerja yang membuat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Sedangkan yang disebut dengan upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk suatu pekerjaan atas jasa yang telah dilakukan dan dinilai dalam bentuk uang yang didasarkan atas perjanjian antara pengusaha dan pekerja. Fungsi perjanjian kerja sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan hubungan kerja guna mewujudkan ketenaga kerjaan bekerja dan ketenagaan berusaha di perusahaan. Tujuan perjanjian kerja yang pertama, memberikan kepastian adanya hubungan kerja. Yang kedua, untuk mengetahui status hubungan kerja, hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Manfaat perjanjian kerja. Yang pertama, terdapat ketenagaan kerja dan ketenangan berusaha. Diulang. Manfaat perjanjian kerja yakni yang pertama, terdapat ketenangan kerja dan ketenangan berusaha. Yang kedua, meningkatkan produktivitas perusahaan dan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Persyaratan pembuatan perjanjian kerja. Yang pertama, kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, kemampuan melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Yang keempat, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi perjanjian hukum. Yang pertama ada nama, alamat, dan jenis usaha. Yang kedua, nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja. Yang ketiga, jabatan atau jenis pekerjaan. Keempat, tempat pekerjaan. Kelima, besarnya upah dan cara pembayarannya. Keenam, syarat-syarat kerja yang muat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. 7. Mulai dan tenggat waktu berlakunya perjanjian kerja yang telah dibuat. 8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat. 9. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Jenis perjanjian kerja. Yang pertama, perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu atau disingkat dengan PKWTT. Yang kedua, perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau PWKT. Persyaratan PKWT. Yang pertama, perjanjian kerja harus dibuat secara tertulis serta menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing.
Yang kedua, jika terdapat perbedaan penafsiran antara pengusaha dan pekerja, maka yang berlaku ialah Perjanjian Bahasa Indonesia. Yang ketiga, tidak ada masa percobaan. Berakhirnya perjanjian kerja. Yang pertama, pekerja meninggal. Yang kedua, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Yang ketiga, adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang keempat, adanya kejadian atau keadaan tertentu yang dicantumkan dalam PK, PP, PKB yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Hak dan kewajiban buruh atau pegawai. Untuk hak buruh atau pegawai, yang pertama hak kepastian status. Yang kedua, hak memperoleh imbalan kerja. Yang ketiga, hak memperoleh jaminan. Dan yang keempat, hak memperoleh perlakuan wajar. Sedangkan kewajiban buruh atau pegawai, yang pertama melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, menaati peraturan kerja, taat tata tertib, dan melaksanakan kebiasaan yang baik. Dan yang ketiga, kewajiban buruh atau pegawai yaitu bersikap jujur, sopan santun, dapat menjaga kehormatan kerja, menjaga keamanan kerja, dan menjaga tata tertib kerja. Beberapa macam upah. Yang pertama ada upah pokok, yang kedua tunjangan tetap, dan yang ketiga tunjangan tidak tetap, ada disebut juga fasilitas, bonus, dan THR. Prinsip dasar tentang PHK. Yang pertama, pengusaha, pekerja, serikat pekerja, pemerintah harus mengupayakan agar jangan ada PHK. Yang kedua, jika PHK tidak dapat dihindari, maka maksud PHK wajib diinginkan oleh pengusaha dan serikat pekerja dengan pekerja. Yang ketiga, jika tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat mem-PHK setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri. Dan yang keempat, permohonan penetapan PHK harus ditulis disertai dengan alasan-alasan yang jelas yang menjadi dasar tentang pemutusan hubungan kerja tersebut. Prosedur penyelesaian PHK. Yang pertama, penyelesaian melalui tripartit. Yang kedua, penyelesaian melalui perantaraan pegawai perantar. Ketiga, penyelesaian P4 daerah, dan yang keempat adalah dengan prosedur penyelesaian P4 pusat. Ketentuan teknis dalam PHK. Yang pertama, larangan melakukan PHK jika pekerja menjalankan ibadah sesuai agamanya, pekerja menikah, pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, dan menyusui bayinya. Ketentuan teknis dalam PHK yang kedua yaitu PHK tidak perlu ada atau izin. Pekerja masih dalam masa percobaan, pekerja mengundurkan diri, perjanjian kerja waktu tertentu yang diperpanjang 1 kali, pekerja meninggal dunia. Ketentuan yang ketiga yakni uang pesangon. Dan ketentuan teknis dalam PHK yang keempat yakni dasar perhitungan. Cara bekerja ke luar negeri. Yang pertama, mencari informasi lowongan kerja. Yang kedua, melakukan pendaftaran. Ketiga, proses seleksi. Keempat, ikuti pelatihan. Kelima, perjanjian kerja. Keenam, persiapan keberangkatan. Ketujuh, berangkat ke negara tujuan. 8, bekerja di negara tujuan. 9, persiapan pulang ke tanah air. Dan 10, tiba di tanah air. Keuntungan bekerja ke luar negeri. Ada beberapa keuntungan bekerja di luar negeri. Di antaranya yang pertama, menguasai bahasa asing, atau setidaknya menguasai bahasa yang negara yang dituju untuk bekerja. Yang kedua, saving
uang gaji. Yang ketiga, bekerja sambil holiday gratis. Yang keempat, menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, memiliki network yang luas. Dan yang terakhir, keenam, keuntungan bekerja ke luar negeri, yakni memahami budaya negara lain. Terima kasih telah menyimak materi tentang informasi ketenagakerjaan luar negeri. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lu by Day channel. Ditunggu materi-materi berikutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa, dadah.